Ramadan, kok pengen rioyo lagi kita. Dzulhijjah yaitu berkurban untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkurbanlah ya untuk Rabb kalian. An-nahr itu maknanya berkurban. Dan Nabi mengancam orang yang berkelapangan rezeki yang tidak berkurban, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Majah nomor 3123, man kana lahu sa'atun walam yudhha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan rezeki tapi tidak kurban, jangan deket-deket tempat sholat kami. Nih Nabi kasih ancaman itu. Orang yang berkelapangan harta kok nggak mau kurban, ojo cedek-cedek tempat sholat kami. Kemudian ada orang berkata begini, Pak, loh saya kan kemarin sudah kurban tahun kemarin, masuk sekarang kurban lagi. Ibadah kurban itu ibadah tahunan, bukan cuma sekali seumur hidup, Pak. Ibadah tahunan yang jika berkelapangan rezeki, tadi sempat saya baca beberapa ulama mazhab itu berbeda pendapat takaran orang disebut cukup ketika dia harus berkurban. Berapa takarannya? Harta berapa yang harus dia punya sehingga dia berkewajiban saya kurban. Beberapa mazhab berbeda-beda, Pak. 4 mazhab itu beda semua. Ya, sebagian menyebutkan harus punya uang 30 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta, maka kalau orang punya 60 juta dia kurban. Ada yang menyebutkan kalau dia punya kelebihan harta untuk kurban, ya sudah kurban 3 juta atau 3,5 atau 2,5. Kemudian ada kelebihan itu sisanya untuk setelah itu untuk keluarganya, maka dia harus berkurban. Intinya kalau dia punya kelebihan harta untuk berkurban setelah dia cukupi kebutuhan pokoknya, maka diwajibkan dia berkurban. Sehingga minimalnya tidak disebut. Nah, tadi barusan ada jamaah WA ke saya, Ustaz, takaran orang berkurban berapa nilainya? Karena orang berkurban tidak pakai nisab, tidak kayak harta zakat mal. Kalau zakat mal 85 gram emas, Pak, harga emas sekarang hampir nembus 2 juta. Berarti ada orang harus punya uang 170 juta, dia kena nisab 2,5%-nya ketika sudah 1 tahun putaran haulnya. Tapi kalau untuk kurban tidak pakai nisab. Sesuai dengan uruf masyarakat yang berlaku, dia punya kelebihan harta, kemudian cukup anak istri, besok dia cukup, ya sudah berkurbanlah. Kalau dia nggak berkurban, diancam sama Nabi tadi, jangan deket-deket tempat sholat kami. Bahkan sekarang kan lebih mudah lagi, panjenengan bisa nyicil. Ya. Kalau sudah punya niat, ya, panjenengan biasanya kan tahun-tahun kemarin udah nyicil tuh. Ada arisan, ada kelompokan yang menampung panjenengan. Itu malah lebih memudahkan kita lagi. Nggak terasa panjenengan ngumpulkan 300 selama 10 bulan ke depan 3 juta ketemu nanti Idul Kurban. Kalau tinggal nambah sedikit aja. Tapi kalau langsung sabrek biasanya mikir-mikir, Pak. Kena kayak tuku HP ya. Nah ini masalahnya, Pak. Untuk urusan HP saja orang itu bisa dengan rela mengeluarkan harta gitu loh. Ganti HP baru, padahal dia nggak butuh-butuh amat, saya cuma make gaya-gayaan tok aja. Tapi ketika giliran kurban dia tidak mau. Maka ini salah. Atau begini, daripada saya kurban, di Bayangkara sudah banyak orang kurban, tak sedekahkan aja lah untuk fakir miskin, untuk para duafa, karena mereka lebih butuh. Parang mboten, Pak. Nggih parang kemawon. Nanging pahalanipun tidak lebih baik daripada kurban. Ketika kita sedekah, nggih, di musim-musim kurban itu pahalanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak lebih baik, tidak lebih utama dibanding panjenengan beli hewan kurban. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Kenapa kok tidak lebih baik? Kan sedekah untuk fakir miskin, duafa, panti asuhan dan seterusnya kan baik. Tapi mengapa kok tidak lebih utama? Karena momennya. Karena amal yang dituntut di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Jadi amal yang dilakukan di masanya itu lebih utama ketika dilakukan di masanya. Sementara sedekah panjenengan bisa lakukan di waktu yang lain. Nanti bulan Muharram, bulan Syawal dan seterusnya bisa. Tapi kurban kan cuma hanya di bulan Dzulhijjah. Panjenengan tidak bisa mending nanti bulan depan kurban. Bukan, itu sembelihan biasa.
Itu ya. Kemudian panjenengan yang berkurban, yang sudah mau niat, maka saya ingatkan kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah jangan potong kuku, jangan potong rambut. Sohibul kurban, ya, itu dilarang Nabi untuk potong kuku, potong rambut. Sohibulnya yang kurban, jangan keluarganya. Bapaknya kurban, maka istri anaknya ya boleh aja potong-potong rambut, kuku boleh. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya dipotong, panjenengan tahan kuku dan rambutnya. Maka sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah panjenengan sudah bersih-bersih. Apa alasannya? Kata para alim ulama, untuk memberikan faedah kita membersamai amaliyahnya orang-orang yang haji. Orang-orang yang haji nanti itu dipotongnya ketika sudah tahallul. Selesai berkurban tanggal 10-nya, hari nahar. Maka kita yang tidak haji, ya karena kita cuma berkurban di tanah air, di tempat masing-masing, maka hikmahnya apa? Kita potongnya ngikuti mereka yang haji. Ya, sehingga panjenengan nanti kalau misalnya mau kurban sudah niat, apalagi kita sudah niatnya tahun kemarin, malah sudah nyicilnya mulai tahun kemarin kok, pasti niat lah. Kecuali orang yang niatnya ketika masuk tanggal 1 misalnya, atau tanggal 2 dia baru niat karena sudah baru punya rezeki, maka beda kalau dia pas tanggal 1 motong karena belum punya niat. Niatnya baru besoknya ketika tanggal 3 misalnya, aku duwe rezeki tak kurban, wah wis kadung potong tanggal 1, ya enggak apa-apa. Memang tidak ada kafarot, panjenengan menyengaja motong kuku, motong rambut, itu tidak ada kafarot, tidak ada denda. Tetapi dia berdosa karena melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya apa? Taubatan nasuha. Memperbanyak istighfar, tahun depan jangan diulangi lagi, gitu aja. Ya, saya ingatkan demikian. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua, ya, agar kurban kita lebih berfaedah, lebih memberikan dampak positif baik bagi diri kita, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Dan saya ingatkan pula, sahibul kurban itu makanlah dari hewan kurbannya. Ya'kulu minha, makan dari sebagian hewan kurbannya. Nah, maka kemudian para ulama menyebutkan itu dibagi menjadi 3. Nah, 3 itu tidak saklek, Pak. Tidak diukur-ukur, ditimbang, oh pas sepertiga enggak. Yang penting ada 3 kelompok orang yang menikmati hewan kurban kita. 1, sohibul kurbannya, kita dan keluarga kita. Yang kedua, orang-orang kaya sebagai hadiah bagi mereka. Orang-orang fakir miskin sebagai sedekah untuk mereka. Sehingga 3 pihak ini harus menikmati semua. Sehingga siapapun di sekitar kita, maka mereka panjenengan beri. Jangan dilihat, wah iki wong kos ning kene wis gak dikeki. Ada di tempat saya gitu, Pak. Kos itu dilewati sama RT-nya. Dan saya bilang, "Loh janganlah, Pak. Loh mereka justru butuh daripada kita yang orang mukim," saya bilang gitu. Diberi semua. Ya, diberi semua. Terus kalau panjenengan itu kurban sapi, kurban kambing misalnya, jangan bilang gini sama panitianya, "Dek, aku njaluk oper daging sapi ae." Wonten mboten Pak ngene? Kadose teng warung nek mriki mboten wonten kadose. Itu sama kayak gini loh, Pak. Panjenengan sedekah barang yang panjenengan mboten kersa, panjenengan paringaken tiyang lintu. Saya enggak suka ini, enggak suka saya. Gawakmu ae. Ya sama kayak gitu gambarannya. Panjenengan enggak suka kambing, aku njaluk sapi ini. Ya sama kayak gitu. Padahal kan di ayatnya panjenengan disuruh menikmati hasil kurbannya gitu loh. Paham gimana? Kalau bilih ternyata kok panjenengan wonten larangan saking dokter, nggak boleh Pak makan daging Pak karena ini kolesterol bla bla bla. Itu beda lagi Pak. Tapi intinya panjenengan itu menikmati sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berpikir gini, wong wis kurban kok gak ikhlas njaluk dagingnya. Loh, ini bukan perkara ikhlas nggak ikhlas Pak. Syariat Allah memerintahkan yang berkurban itu bisa menikmati hasil kurbannya. Tapi nggih napa niku ya lihat-lihatlah ukurannya berapa gitu ya. Kurban kambing. Dia minta sepertiga kan Pak ya? Ya, dia minta sampil belakangnya 1, yang depan 1, atine siji. Terus panitianya kalau saya bilang gini, kon kurban kon boleh dhewe ae. Ya nitip belehno niku namine niku. Ya jangan banyak-banyak lah, dikira-kira kambing itu berapa sih? Tulang-tulangnya lo berat Pak. Sapi pun juga demikian. Nah, maka silakan panjenengan panitia ya, itu bisa bijak dalam hal ini ya. Jangan kemudian ada kezaliman. Maka perintahkan anak-anak, kalau di tempat saya dulu di Surabaya Pak, saya sering jadi panitia soalnya. Anak-anak kecil itu, anak-anak SD itu saya perintahkan mereka
untuk ngawal kambing-kambing atau kurban yang sohibul kurbannya, sejak dari hidup sampai dia menerima sohibul kurbannya bagian dari kambingnya, kurbannya, sehingga nggak akan tertukar. Misal si A itu kurbannya nyun sewu, kambingnya ya kuru-kuru ngoten. Terus yang B kambingnya gemuk-gemuk. Terus kemudian tertukar, pahane sing gemuk dapat si A. Sing B dapatnya sikile kuru, Pak. Protes nanti sama dia, loh kambingku ketokane sikile lemu kok oleh kuru. Nah, ketuker berarti toh. Nah, maka arahkan anak-anak kita, nggih, libatkan mereka untuk ngawal. Jogon niki ya kambinge Pak Agi sampai engko dibagekno. Kalau saya gitu dulu, Pak. Sehingga alhamdulillah aman, Pak. Kambingnya ini enggak akan tertukar. Saya suruh awasi betul. Jadi, awasi sampai sampilnya itu diambil, kreseki, kasih nama, kasihkan ke orangnya. Jangan ketukar ke tempat orang lain. Karena nanti sama, kita nggak mau kasihkan orang lain kan gitu. Ya, ini untuk pengingat kita semua. Nanti di lapangan ya monggo kersa panjenengan mana yang lebih enak dalam memanajemen kurban. Intinya jangan ada orang dolimi gara-gara kita urusan daging. Ya. Gegeran, gak sopo-sopoan gara-gara daging kambing lah nggih. Mboten eco ning. Ini untuk menambah semangat kita menghadapi hari-hari terbaik sepanjang masa 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita akan melanjutkan tema besar kita, orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terakhir Pak tanyanya, Pak. Tapi kayaknya panjenengan maksa banget ini. Mangga, Pak. Iya, jadi hewan kurban itu pembagiannya lebih universal dibanding pembagian zakat fitrah. Lebih mudah, Pak. Jadi siapa aja kasih semua aja. Sak perumahan ini kasih semua. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang biasa makan daging, mau yang nggak biasa makan daging, kasih semua. Muslim kasih semua, Pak. Karena nggak ada perbedaannya. Boleh. Tapi kalau zakat fitrah nggak boleh. Karena zakat fitrah khusus. Hanya untuk fakir miskin, orang-orang muslim, bukan kafir miskin. Fakir miskin. Jangan kelintu loh, Pak. Karena saya pernah lihat itu ada orang donasi, Pak, kertas. Iki keliru tulisannya gitu aneh. Kafir miskin, Pak. Saya bilang, "Dek, iki fakir miskin." Dia lihat baca gini. Oh iya, Pak, katanya gitu. Jadi boleh, Pak, untuk daging kurban itu boleh dibagikan untuk siapa saja. Semua lapisan masyarakat bisa menikmati. Inilah bentuk rahmatan lil alaminnya agama Islam. Boleh, Pak, silakan ya. Ngaten, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan orang yang ketiga. Yang Allah kabulkan doanya setelah pertama sinten? Orang yang mendoakan saudaranya yang tidak hadir di hadapannya. Yang kedua orang yang terzolimi. Orang yang ketiga, keempat, dan kelima terkumpul dalam satu hadis. Orang ketiga adalah orang yang berdoa untuk anaknya berupa kebaikan. Doa orang tua untuk anaknya isinya kebaikan. Yang keempat, doa orang tua untuk anaknya isinya keburukan. Jadi ada doa itu orang tua doakan kebaikan, ada orang tua doakan keburukan anaknya. Yang ketiga, doanya orang yang sedang safar, musafir. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis nomor 3448 dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salasun da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. 3 macam doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya pasti dikabulkan. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, sudah kita bahas di poin yang kedua. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Safar niku berarti apa? Bepergian jauh, Pak. Jadi panjenengan kalau disebut safar berarti berlakulah hukum-hukum jamak, hukum-hukum qasar. Itu disebut safar. Karena safar itu punya kekhasan tersendiri. Beda dengan orang yang cuma jalan-jalan yang bukan sifatnya safar. Ya, panjenengan dari sini kemana biasanya, Pak?
Maka kalau uruf adat menyebut itu safar, cirinya apa? Kita berbekal. Kemudian para ulama sering menyebutkan adanya perbedaan tempat antara tempat tinggalnya, kemudian terpisah rumah-rumah tempat dia dengan bangunan-bangunan yang baru. Berarti dia sedang safar. Jadi kalau panjenengan jalan dari sini Bayangkara kemudian melewati Sukodono dan seterusnya, lihat rumah belakang kok sudah mulai kosong, sawah kosong, baru rumah-rumah lagi. Nah, berarti panjenengan sudah meninggalkan kampung halaman, berarti ada safar. Nanti berlakulah dia hukum jamak, hukum qashar. Sebagian ulama menyebutkan 80 km. Tapi ini uruf kembali kepada adat. Kalau tidak sampai 80 ternyata orang menyebut bapakmu lungo ta? Ya lungo. Orang nyebut semua pergi safar, maka jadilah itu safar. Maka panjenengan terkena nanti mengqashar atau menjamak, baik jamak takhir maupun jamak takdim. Nah, qashar salat maupun di jamak takdim, jamak sekalian qashar boleh, ya. Kemudian yang ketiga, wada'watul walidi liwaladih. Doanya orang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi di hadis ini disebutkan 3 macam orang yang doanya pasti dikabulkan sama Allah. Doanya orang yang terdolimi, doanya orang yang musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, maka kita mengingatkan kita sendiri ya sebagai orang tua, panjenengan sedaya, maka mari kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, ucapkan ucapan kebaikan-kebaikan. Doa, ucapan itu doa. Maka kalau kita berdoa, isilah doa itu kontennya kebaikan-kebaikan semua untuk anak-anak kita. Okay. Kemudian yang poin yang kedua, doa keburukan itu ada di riwayat Imam Tirmizi nomor 1828. Di Tirmizi nomor 1828 dengan sanad hasan, Nabi dengan redaksi ala waladih, atas keburukan anaknya. Jadi kalau Allah itu memiliki ijabahnya doa, pas orang tua itu mendoakan keburukan pas bareng klik, nah itu jadi, Pak. Maka hati-hati dari ucapan doa kita untuk keburukan anak-anak kita. Kalau pas Allah ijabahi jadi itu doa tadi. Maka kalau misalnya semangkalnya kita, ya, ini mengingatkan saya pribadi pula, tahan lisan kita untuk tidak mengucapkan yang buruk untuk anak-anak kita. Kalau pas ternyata Allah mengijabahi loh, Pak, pas bareng gitu loh, ya dia dikabulkan, jadi doa kita, Pak, jadi buruk anak kita. Waliyadzubillah kan. Maka kalau sedang mangkel ya doakan kebaikan-kebaikan saja. Ya. Nah awakmu itu muga-muga dadi imam di masjid, wah sambil marah, Pak ya. Muga-muga jadi hafid Quran, tapi kadang jarang sih orang marah doakan gitu ya, Pak. Nggak jarang, nggak. Biasanya tuh masya Allah isinya kebun binatang keluar semua. Nggak di sini kok, sana di Waru. Kalau di sini mungkin lebih parah barangkali. Jadi saya mengingatkan saya pribadi dan panjenengan semua, hati-hati dari lisan kita. Kita orang tua, Pak. Ya, kita khawatir nanti kena anak-anak kita. Ya, kena anak-anak kita. Nah, jadi poin ketiga, 45, doa orang tua baik yang baik isinya maupun yang buruk, dan orang doanya musafir. Maka saya mengingatkan kalau panjenengan sedang safar, perbanyaklah berdoa. Karena safar itu sebagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu dilipat kalau malam hari, maka Nabi itu sering bepergian di awal malam. Karena seolah-olah bumi itu dilipat jadi lebih pendek, Pak. Jadi perjalanan malam itu lebih cepat, tidak melelahkan dibanding kalau perjalanan siang. Panjenengan bisa sare kan di perjalanan, kemudian tahu-tahu nyampe subuh nyampe. Itu sering kan kita jumpai. Karena Nabi menyebutkan bumi itu seperti dilipat ketika di malam hari. Sehingga Nabi sering bepergian itu di awal malam, nanti sampai di subuh hari. Nah, dalam perang dan seterusnya beliau berangkat awal malam. Setelah Isya beliau berangkat. Tapi kalau siang terasa panas dan seterusnya, masya Allah, ya, bisa kita rasakan bagaimana dalam perjalanan kita ketika di siang hari. Nah, tapi bukan berarti kalau siang tidak boleh, ngoten bukan. Ya. Tapi kalau panjenengan mau cari waktu yang lebih singkat, malam hari itu lebih cepat. Ya, travel biasanya ngambilnya malam hari biasanya. Nyampainya subuh di tempat itu. Yang keenam, doanya orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu diterima sama Allah. Maka kemarin 1,5 bulan yang lalu ketika kita berpuasa Ramadan, maka kita memperbanyak doa kan. Nah, mudah-mudahan dari sekian banyak lantunan doa yang kita panjatkan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan ada yang Allah ijabahi.
Amin amin ya rabbal alamin. Di Tirmizi nomor 359, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah, yaitu yang pertama as-shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi argu pahalanya orang berpuasa itu jalan terus, Pak. Mulai dari dia sahur sampai dia berbuka. Termasuk doa-doanya itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemarin kita berpuasa tidak banyak doa, kita rugi. Betul rugi. Maka kalau sebelum berbuka perbanyak doa, Pak. Ya, 5 menit, 10 menit sebelum adzan maghrib itu ya, sambil nunggu iftar kita, takjil kita, berdoa. Karena itu waktu-waktu yang krusial, Allah kabulkan doa kita sampai orang itu berbuka. Ya. Wal imamul adil. Nah, ini poin yang berikutnya, yaitu yang ke-7, pemimpin yang adil itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita pemimpin dan akan ditanya tentang orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Seorang ayah ditanya tentang anak istrinya, seorang istri ditanya tentang harta suaminya, seorang budak ditanya tentang harta majikannya. Budak yang secara notabene tidak punya otoritas, nggak punya kemerdekaan, tidak bebas, dia ditanya tentang harta majikannya. Artinya orang yang merdeka lebih layak untuk ditanya. Maka setiap pemimpin siapapun dia, di level apapun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Mulai dari level keluarga sampai kepemimpinan di atas kita. Jadi jangan merasa enak dulu jadi pimpinan cabang, jadi kepala departemen, termasuk jadi ketua yayasan, ketua takmir. Loh iya, ketua RT, ketua RW semua ditanya, Pak. Karena hadis tadi umum, kullukum ra'in, nanti umum, siapapun dia, level apapun orang akan ditanya siapa yang dia pimpin. Nah, kalau dia adil, terus dia berdoa angkat tangan, Pak, Masya Allah. Adilnya pemimpin, kebaikannya untuk rakyatnya. Adilnya orang di atasnya, kebaikannya itu berlaku untuk semua orang di bawahnya. Maka seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan, andai saya punya satu doa, yang doa itu dikabulkan Allah, maka saya pasti berdoa untuk pemimpin saya. Orang-orang bertanya, mengapa Anda berdoa untuk pemimpin Anda, tidak berdoa untuk Anda sendiri? Ya, kalau untuk saya sendiri, manfaatnya untuk saya. Tapi kalau untuk pemimpin, manfaatnya untuk orang yang di bawah pemimpin tadi, negeri dan rakyatnya. Tuh, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita di rumah jadi pemimpin, istri, anak-anak kita. Ya, mungkin 3, 4, 5 orang di bawah kepemimpinan kita. Kita berlaku adil pada keluarga kita. Panjenengan angkat tangan, doa dikabulkan. Jadi ketua RT, memimpin sekian kakak di gangnya, dia berdoa jadi orang yang adil ketika jadi RT. Masya Allah, Pak. Manfaatnya itu besar, maslahatnya besar. Tetapi pun ada ancaman kalau ada pemimpin yang curang, ya, pemimpin yang tidak adil, yang dolim, ada ancaman bab tersendiri. Intinya di poin ini, pemimpin kalau adil itu kalau diangkat tangan berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ke-8, doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang bernama Pak Soleh. Ini sifat, sifatnya soleh, bukan isim, Bang. Di Muslim nomor 1631, insya Allah panjenengan sudah hafal semua ini hadis ini. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Amal hamba manusia itu akan terputus kecuali 3. Jadi semua manusia kita ini kan semua beramal, dapat pahala kita. Kecuali ketika kita meninggal, putus sudah, kita nggak bisa beramal, kita nggak bisa sholat, nggak bisa sodako, nggak bisa ngaji, nggak bisa ini itu. Kecuali ada 3 amalan yang si mayit tetap dapat kiriman pahala. Satu apa? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Di masjid panjenengan sodako karpet. Nah, karpet ini mudah-mudahan yang sodako jariyah kita doakan semoga mendapat pahala. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, maka yang bersangkutan tetap dapat kiriman pahala. Dia nyumbang AC, dan seterusnya.
Kemudian yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Panjenengan ajarkan ilmu, terkhusus ilmu agama, mencerahkan orang. Ada orang tidak tahu jawabannya, panjenengan kasih jawaban, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yang poinnya adalah al-waladin salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena Bapak Ibu sekalian, mengapa kok disebut anak soleh? Karena cirinya salah satu orang yang soleh itu anak-anaknya itu mendoakan kedua orang tuanya. Bukan berarti amal selain doa tidak dapat orang tua. Maka sebagai bentuk ketaatan dan bakti kita kepada orang tua adalah anak itu berbuat amal soleh sepeninggal orang tuanya. Paham maksudnya Pak? Bu? Bentuk bakti kita setelah orang tua kita meninggal, yang terbaik salah satunya adalah kita beramal soleh sebaik-baiknya. Kenapa? Karena amal kita orang tua akan dapat pahala. Kita tidak bisa memberi kebaikan ketika beliau masih sehat, ketika masih hidup. Maka berilah kebaikan itu setelah beliau meninggal dengan cara bagaimana? Ngaji sing bener, sholatnya sing bener, sodakone sing mempeng, begitu seterusnya. Maka apa? Orang tua dapat cipratan pahala, langsung tertransfer pahalanya ke orang tua. Karena bagian dari amal soleh anak yang berdoa tadi. Ya, kita break dulu, kita dengar azan.
La ilaha illallah. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita ulang. Doa anak yang soleh itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri anak yang soleh itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya. Terkhusus di hadis ini disebutkan berdoa. Tadi kita sebutkan bukan hanya berdoa, tapi semua amal soleh, semua amal kebaikan, semua bentuk ketaatan anak itu orang tua dapat pahala. Maka akan sangat merugi jika ada orang tua yang ketika dia meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, tapi punya anak. Cuma ketika bapak ibunya meninggal dunia tidak memberi manfaat akhirat untuk orang tuanya. Itu orang yang mandul katanya. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Maka didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang faham tentang hak-haknya orang tua. Sehingga ketika kita meninggalkan mereka, kita tidak ngawasi mereka lagi. Mereka langsung takut sama Allah karena merasa yang mengawasi Allah, kemudian dia berbuat baik. Karena dia tahu setiap kali dia sedekah, orang tuanya dapat pahala. Jadi tidak bakhil ketika dia mengeluarkan hartanya. Kemudian ketika kita berbuat baik, maka mendapatkan pahala pula, begitu seterusnya. Maka untuk berkurban pun boleh panjenengan ikutkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dalam pahala, berserikat dalam pahala kurban kita, itu diperbolehkan. Karena berkurbannya orang yang meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah boleh berkurban atas nama orang sudah meninggal dunia? Itu para ulama berbeda pendapat dalam dua kubu besar, yaitu boleh mutlak karena dianggap sedekah. Ada yang boleh tapi terperinci. Yang terperinci itu jika si mayit berwasiat atau bernazar. Misal dahulu ketika orang tua kita, ya salah satunya berwasiat atau nazar, kalau punya rezeki tolong kurbankan saya, Kenapa? Berkurbanlah untuk saya gitu misalnya ya. Atau kalau engko nek duwe le kurban atas nama bapak, qadarullah beliau sedo tanpa sempat berkurban saat itu, maka boleh karena wasiat, karena nazar orang tuanya. Tapi kalau tidak, maka para ulama yang berpendapat yang nomor poin 2 ini tidak perlu. Maka bagaimana solusinya? Maka si anak ini berkurban, Pak. Kemudian ikutkanlah orang tuanya yang sudah sedo. Anak istrinya, kerabat-kerabatnya nanti dapat semua, Pak. Include semua keluarga besar. Maka Syekh bin Bas mengatakan jika ada satu rumah yang isinya 100 orang misalnya, kurban 1 ekor kambing, 100 orang itu dapat semua pahalanya 1 ekor kambing. Sampai sebegitu. Untuk menunjukkan apa? Kebolehan orang yang berkurban walaupun cuma satu untuk satu keluarga besar. Tapi dengan catatan kalau panjenengan berkemampuan lebih dari 1, maka so what gitu loh. Kalau panjenengan tidak kurban 2, ngerti loh. Jadi 1 itu bukan sebuah keharusan, tidak. Tapi kalau panjenengan lebih harta, aku tak kurban 2, nggih monggo silakan, itu lebih bagus. Jadi jangan dicukupkan cuma 1 aja, kemudian keluarga besarku dapat semua. Jangan. Kalau panjenengan punya lebih harta dari 1, ya monggo silakan panjenengan kurban 2. Jadi tidak dibatasi gitu loh maksud saya, Pak. Bolehkah kurban 1 sapi untuk kita satu orang? Ya sangat-sangat boleh. Kurang dari 7 itu boleh kok. Maksimal kan 7. 7 itu maksimal, artinya di bawah itu boleh gitu loh. Nah, yang lain nilainya sedekah. Aku tak talangi sing loro gaya namaku, itu boleh enggak apa-apa. Ya. Kalau onta kan di sini enggak ada, Pak, ya. Ya, enggak ada kalau onta. Kalau di Jawa Tengah ada kerbau. Kerbau itu para ulama memasukkan ke sapi. Dihitung sama kayak sapi karena ngikuti penduduk setempat itu makanya daging kerbau. Memang seratnya agak keras dibanding daging sapi. Tapi itu dimasukkan kepada hewan bahaim, yaitu hewan sembelihan. Itu diperbolehkan. Ya. Yang tidak boleh ya panjenengan misal ternak bebek gitu ya. Atau doro. Aku tak kurban nih. Kurban bebek. Dulu seingat saya, Pak, ketika saya masih kecil dulu itu, ada berita kayak gitu. Ada petani peternak bebek, dia kurban satu petaknya bebeknya itu. Karena bebeknya ratusan. Saya tidak paham kalau waktu itu ternyata hewan kurban yang diperbolehkan itu angsa nggak termasuk gitu loh.
Tapi nggak tahu dulu dibuat penyetan bebek apa enggak, saya nggak tahu. Jadi hewan kurban ya sapi, onta, kerbau, kemudian kambing, kibas itu masuk hewan ternak. Dan kalau berkurban ya jangan sebelum sholat Id, tunggu sampai selesai sholat Id. Kalau saking semangatnya Pak, pengen dahar sarapan pakai hewan kurban kita sembelih dewi, dimasak kemudian berangkat sholat Id, itu tidak boleh. Karena ada di zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya sebelum berangkat, saya tuh pengen sekali menikmati hewan kurban saya. Terus kamu apakan? Tak masak tadi sebelum ke sini. Kata Nabi mengatakan itu bukan hewan kurban, tapi sembelihanmu biasa. Bagi-bagikan aja, hewan sembelihan biasa kok. Maka syaratnya kurban itu harus selesai sholat Id. Ya, jangan sebelum sholat Id jangan berangkat disembelih dulu, dimasak krengsengan kemudian dimakan terus berangkat sholat Id. Nah, itu enggak sah. Namanya hewan sembelihan biasa, ya bukan hewan kurban. Ibadahnya nilainya tidak hewan kurban. Nah, anak yang berbakti pada orang tua adalah anak yang senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk orang tuanya. Di antaranya doa-doanya. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu panjenengan ulang-ulang setiap saat, setiap waktu, tidak hanya selepas sholat. Kapan saja, di mana saja berkesempatan panjenengan ingat orang tua kita, kebaikan-kebaikannya, perbanyak doa tadi. Apa susahnya sih kita ngulang-ngulang Rabbighfirli wa liwalidayya? Enggak ada beratnya kan? Enggak ada beratnya. Itu tanda cinta kita, bakti kita pada orang tua kita. Maka itu semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa anak itu ya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang berbakti pada orang tua, yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya adalah senantiasa berbuat kebaikan untuk orang tuanya, diantaranya berdoa. Ada sebuah riwayat, ada seseorang itu Allah takdirkan itu di surga bagian bawah. Kemudian orang ini naik ke atas, Pak. Naik. Kemudian dia bertanya, "Duh, dari mana ini derajat saya kok bisa naik sampai seperti ini?" Maka dikatakan itu sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Jadi istighfar kita untuk orang tua kita itu bisa mengangkat derajat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ada di waliyadzubillah di neraka, Allah akan ringankan, begitu seterusnya. Maka jangan pernah lelah untuk mendoakan ampunan untuk orang tua kita. Ya. Minta ya Allah ampunlah orang tua saya, begitu seterusnya. Ya, maka ini salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai poin ke berapa nih, Pak? Ke-8, ya. Saya cukupkan dulu sampai poin 8. Dalam Pak? Kurban betina, oh bukan jantan. Betul apa-apa Pak? Kalau dengan catatan tidak menemukan hewan jantan, ya, dicari sak pelosok desa, sak pelosok mana nggak ketemu, adanya mek betina, gimana napa-napa. Enggak apa-apa, itu pilihan terakhir. Ya. Sama kayak hewan akikoh. Nggak ada hewan jantan, yes, sing betina aja. Tapi yang lebih baik cari yang jantan dulu. Kalau emang sudah nggak ada pilihannya, adanya betina ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah sah. Selama syarat-syarat hewan kurban itu dianggap sah, giginya sudah poil dan seterusnya terpenuhi, maka insya Allah nggak apa-apa. Tidak cacat dan seterusnya. Jangan Pak, saya ingatkan jangan cari murahnya tok. Jangan cari murahnya saja. Murah golek sing lemu, ya gawe yo dhewe. Ono rupa, ono rego, Pak. Ya, ngikuti harga kan, ikuti harga pasaran. Tapi insya Allah harga masih standar, masih konstan. Karena 1 dinarnya Nabi SAW sampai sekarang masih bisa dibelikan hewan kurban kambing. 1 dinar Nabi zaman dulu sampai sekarang masih bisa buat beli kambing. 4,25 gram kalikan emas sekarang itu bisa buat beli kambing. Sama. Jadi harga dinar itu standar terus. Ya. Oke. Ngatan cekap Pak ya. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi kita tersemangati untuk menjemput 10 awal bulan Dzulhijjah dengan harta kita, dengan jiwa kita, amal-amal saleh kita. Nah, mugi-mugi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala berikan kita afiat, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kita keluasan rizki yang halalan thayyiban mubarak, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita ridha doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.